Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adiana Intan Maharani dengan NIM 1901785 dari Sastra Indonesia A. Di sini saya akan membahas tentang angkatan 45. Yang pertama adalah sejarah angkatan 45. Latar belakang perubahan politik sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Menjadi awal kelahiran karya sastra angkatan 45. Berawal dari reaksi terhadap sastra yang menghamba pada pemerintahan Jepang di Indonesia dan beberapa sastrawan Indonesia yang bergabung dalam forum Keimin Bunka Shidosho, pusat kebudayaan yang dijuluki Kacung Jepang. Kehadiran angkatan 45 serta karya sastra angkatan 45 meletakkan fondasi kokoh bagi sastra Indonesia, sebab angkatan sebelumnya dinilai tak memiliki jati diri keindonesiaan. Jika angkatan Balai Pustaka dinilai tunduk pada Volkslitteratur, Forum Kesusastraan Kolonial Belanda, dan angkatan Pujangga Baru dinilai mengkhianati bukti diri bangsa sebab terlalu berkiblat ke barat, maka angkatan 45 dan karya sastra angkatan 45 ialah reaksi penolakan terhadap angkatan-angkatan tersebut. Sebagai salah satu hasil dari penggolakan, karya sastra angkatan 45 menjadi sebuah karya yang lahir dengan bukti diri baru yang penuh kontroversial. Kehadirannya sebagai pendobrak nilai-nilai serta aturan-aturan sastra terdahulu, mau tak mau memosisikan sebagai pusat perhatian pada sastrawan. Selanjutnya adalah karakteristik angkatan 45. Yang pertama, membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru sesuai dengan getaran sukmanya yang merdeka. Yang kedua, yang nyata, karena itu bahasanya pendek, terpilih pada berbobot dalam proses mencari dan menemukan hakikat hidup. Seni adalah sebagai sarana untuk menopang manusia dan dunia yang sedalam-dalamnya. Yang ketiga, mengutamakan ekspresi yang jernih. Yang keempat, lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Yang kelima, universal, bersifat kemanusiaan umum. Indonesia dibawa dalam perjuangan keadilan dunia. Yang keenam, yang penting adalah melakukan segala percobaan dengan kehidupan dalam mencapai nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Yang ketujuh, yang dibicarakan adalah humanisme, sahala atau martabat manusia, penderitaan rakyat, moral, keganasan perang, dan keroncongan perut lapar. Selanjutnya adalah karya-karya sastra dari angkatan 45. Beberapa karya-karya sastra dari angkatan 45 yaitu, yang pertama adalah Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Sinopsis dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma yaitu, Ave Maria, sebuah keluarga duduk di depan teras rumah. Mereka menanti-nanti kedatangan seorang pemuda. Tiba-tiba, adik Usup tertawa tergelak sambil menjulurkan tangan ke arah jalan. Ternyata, seseorang dengan baju jas yang robek-robek di bagian belakang tinggal hanya berbenang-benang saja. Lagi terkulai lemas seperti ekor kuda. Sambil tertawa, dia memberi hormat. Dialah Zulpakri, yang dinanti-nanti akhirnya datang. Zulpakri menceritakan kisah romannya ketika menikah dengan Wartini. Dia sudah 8 bulan menikah namun belum juga mendapatkan anak. Ternyata ada pria lain yang dicintai oleh Wartini, yaitu Syamsu, adik Zulbakri. Zulbakri mengetahui bahwa Wartini dan Syamsu begitu saling mencintai. Zulbakri menceraikan Wartini dan menjodohkannya Wartini dengan Syamsu. Dan Zulbakri pergi ke medan perang untuk membela nusa dan bangsanya. Yang kedua adalah Ateis. Ateis karya Adiat Kamiharja. Sinopsis novelnya yaitu, Hasan adalah seorang pemuda yang lahir dari sebuah keluarga yang fanatik terhadap agama Islam. Maka tak heran jika ia pun juga sangat taat dalam beribadah. Hasan merupakan pemuda yang lugu dan sangat menghormati orang tuanya. Ia anak yang berbakti dan menurut terhadap orang tuanya. Saat Hasan beranjak dewasa, ia melanjutkan sekolahnya ke Bandung. Di sana ia berkenalan dengan Rukmini dan menjalin hubungan dengannya. Orang tua Hasan merupakan orang tua dari keluarga Raden. Untuk itu mereka menyarankan agar Hasan memilih seorang wanita dari kalangannya. Namun, Rukmini bukanlah orang dari kalangan yang sama dengan Hasan, sehingga orang tua Rukmini memintanya untuk kembali ke Jakarta dan pada akhirnya dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan seorang saudagar kaya. Hati Hasan sangat sakit. Ia pun merasa kecewa dan patah hati karena bagi Rukmini adalah seorang yang baik, soleha dan sangat cantik. Namun, hal tersebut tidak terus-menerus menjadi beban pikirannya. Sejak saat itu, Hasan menginginkan tingkatan ibadah yang lebih agar ia bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Ia pun mengikuti jejak ayahnya yang menganut ilmu tarakat. Yang ketiga adalah Kerikil Tajam karya Khairal Anwar 1949.
Nisan. Untuk nande kanda, bukan kematian benar menusuk kalbu. Keridalanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu ketinggian itu atas debu dan duka Maha Tuan bertahta. Oktober 1942. Salah satu isi dari sajak Khairil Anwar. Selanjutnya adalah surat kepercayaan gelanggang. Isi surat kepercayaan gelanggang yaitu, kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang yang banyak, dan pengertian rakyat baru kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat dan dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo mata, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberikan suatu kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada melap-lap hasil kebudayaan lama sampai menggilap dan untuk dibanggakan, tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai rangsangan suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia dan yang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya ukuran nilai. Revolusi bagi kami adalah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usaha yang harus dihancurkan. Demikianlah kami berpendapat bahwa revolusi dan tanah air kami belum selesai. Dalam penemuan kami mungkin tidak selalu asli. Yang pokok ditemui itu adalah manusia. Dalam cara mencari, membahas, dan menelaah kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keadaan keliling atau masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. Jakarta, 18 Februari 1950. Adalah pelopor dari angkatan 45, yaitu Asrul Sani, Khairil Anwar, dan Rifai Yapin, yang mengumpulkan karya puisi bersama-sama berjudul Tiga Menguak Takdir, yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku di tahun 1950. Mereka bertiga bukan hanya menjadi pendiri gelanggang seniman merdeka, malahan didaulat menjadi tokoh pelopor sastrawan angkatan 45. Selanjutnya adalah perbedaan dengan pujangga baru. Perbedaan ciri puisi angkatan pujangga baru dengan angkatan 45 yaitu, yang pertama, bentuk atau struktur puisinya mengikuti bentuk atau struktur puisi baru, seperti soneta, distinction, tersina, oktav, dan sebagainya. Puisi pada masa pujangga baru masih memiliki sifat semi mengkiat, sedangkan puisi pada angkatan 45 adalah puisi bebas yang tidak terikat oleh pembagian bait, baris, dan persajakan. Yang kedua adalah terdapat pada puisi angkatan pujangga baru adalah pilihan kata-kata yang diwarnai dengan kata-kata yang seindah-indahnya, seperti dewanga, nan kelam, bonda, dan sebagainya. Sedangkan puisi angkatan 45 memiliki ciri gaya atau aliran yang banyak dianut oleh aliran ekspresionisme dan realisme, sehingga kata-kata yang disampaikan sesuai dengan ekspresi dan realita pengarang. Jarang lagi dijumpai kata-kata indah yang masih tergolong bahasa Melayu Indonesia. Yang ketiga adalah pada gaya penulisannya. Puisi angkatan pujangga baru memiliki ciri hiasan yang banyak digunakan adalah gaya bahasa simetris. Tiap lirik biasanya terdiri atas 2 periode. Sedangkan pada puisi angkatan 45 memiliki ciri diksinya yang mengemukakan pengalaman batin yang mendalam dan mengungkapkan intensitas arti. Kosakatanya adalah bahasa sehari-hari sesuai dengan aliran realisme. Yang keempat adalah puisi angkatan pujangga baru menggunakan gaya ekspresi aliran romantik yang nampak dalam pengucapan perasaan, pelukisan alam yang indah, tentram, damai. Sedangkan gaya yang digunakan pada puisi angkatan 45 adalah gaya bahasa metafora dan simbolik banyak digunakannya. Kata-kata, frase, dan kalimat bermakna ganda, menyebabkan tafsiran ganda bagi pembaca. Yang kelima adalah puisi angkatan pujangga baru juga bergaya diafan dan polos, sangat jelas, dan lambang-lambangnya yang digunakan dalam puisi tersebut bersifat umum. Sedangkan dalam puisi angkatan 45, gaya pernyataan pikiran berkembang, dan hal ini kelak berkembang menjadi sloganis. Yang keenam adalah ciri yang terakhir dalam puisi pujangga baru adalah rima atau persajakan dijadikan sarana kepuitisan, sedangkan dalam puisi angkatan 45 lebih banyak menggunakan majas dan gaya ironi dan sinisme. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh
di Angkatan 45, beberapa dan meninggal di Moskwa 17 September 1979. Ia adalah utusan dalam Konvensi Pengarang Asia Afrika di Tankes, Uzbekistan 1958 untuk mengajar bahasa dan sastra Indonesia di Moskwa. Yang kedua adalah Ahdiat Kartamiharja, lahir di Jawa Barat 6 Maret 1911 dan meninggal di Canberra, Australia 8 Juli 2010. Kiprahnya guru, taman siswa, redaktur Balai Pustaka, kepala Jawatan Kebudayaan Perwakilan Jakarta Raya, dan dosen Fakultas Sastra UI. Yang ketiga adalah Rifai Apin, lahir di Padang Panjang pada 30 Agustus 1927 dan wafat di Jakarta April 1995. Pernah menjadi redaktur Gema Suasana Siasat Jernih dan Zaman Baru. Keterlibatannya dalam Lekran menyebabkan dia ditahan dan baru dibebaskan tahun 1979. Yang keempat adalah Hairil Anwar 49. Hairil Anwar menguasai bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Karya sastranya dipengaruhi oleh sastrawan dunia yang digandrungi seperti Rainer M. Rilke, W.H. Auden, Archibald Mesles, Hammersman, J. Slow, dan Edgar Dupero. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang Angkatan 45. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.